Putri Kemuning. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang dikenal arif dan bijaksana. Ia memiliki 10 putri yang berparas cantik jelita bernama Putri Jambon, Putri Biru, Putri Kelabu, Putri Hijau, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Ungu, Putri Merah Merona, Putri Oranye, dan Putri Kuning. Sayangnya, sang permaisuri meninggal saat melahirkan putri bungsunya, yaitu Putri Kuning. Karena jumlah yang banyak, inang pengasuh pun tak kuasa mengasuh seluruh putri raja. Hanya Putri Kuninglah yang berhasil dididik dengan baik, sementara putri lainnya tumbuh menjadi anak yang manja dan nakal. Suatu hari, sang raja hendak berkunjung ke kerajaan lain untuk menjalin silaturahim dan kerjasama. Sebelum ia berangkat, ia mengumpulkan semua putrinya dan berkata bahwa ia akan pergi ke kerajaan lain selama beberapa hari. Ayah akan pergi beberapa hari lagi. Apakah kalian mau sesuatu? Aku ingin sutra yang mahal, Ayah. Aku ingin pakaian yang mewah. Aku ingin perhiasan yang indah. Hampir seluruh putrinya menginginkan hal yang sama, yaitu barang-barang mewah. Lain hal dengan Putri Kuning. Aku tak ingin apa-apa. Aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Saat sang ayah pergi, ke-9 putrinya hanya bersenang-senang dan meminta pelayan melayaninya secara seenaknya. Akibat perbuatan kakaknya, taman kesayangan sang raja menjadi kotor. Putri Kuning yang berinisiatif membersihkan taman pun diledek oleh kakak-kakaknya. Wah, ada pelayan baru di sini. Ketika sang raja kembali, ia mendapati bahwa hanya Putri Kuning yang menyambutnya dengan baik, sedangkan kakak-kakaknya sedang asyik bermain di danau. Ia sungguh kecewa karena telah bersusah payah membawakan buah tangan, namun tidak disambut hangat oleh anak-anaknya kecuali Putri Kuning. Anakku yang rajin dan baik pekerti, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesukaanmu? Sudahlah ayah, tak apa. Warna hijau pun cantik. Yang penting, ayah sudah kembali. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat kalung yang dipakai Putri Kuning. Ia merasa iri dan berkata bahwa kalung itu seharusnya miliknya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu milikku karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Kalung itu milikku, namun ia mengambil di saku ayah. Kita harus memberinya pelajaran. Lalu terjadilah perkelahian tersebut dan mereka tak sengaja memukul kepala Putri Kuning dan ia meninggal pada saat itu juga. Mereka panik dan berencana menutupi kejadian ini dengan segera menguburkannya, agar ayahnya dan seisi istana tidak mengetahui kejadian ini. Mereka lalu mengubur jasad Putri Kuning di taman istana, dan juga menguburkan barang yang menjadi perebutan mereka, yaitu kalung batu hijau. Sore harinya, raja memanggil semua putrinya untuk ditanya di mana Putri Kuning berada. Tetapi mereka terdiam 1000 kata. Maka raja mengutus para pengawalnya untuk mencari Putri Kuning. Hai para pengawal, temukanlah Putri Kemuning. Aku ini ayah yang buruk. Biarkanlah anak-anakku kukirimkan ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Beberapa minggu setelah para putri belajar di negeri seberang, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Raja keheranan melihat tanaman itu. Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya berkilau bagai kalung batu hijau, sementara bunganya putih kekuningan dan berbau harum. Sejak saat itulah, bunga tersebut diberi nama bunga kemuning karena mengingatkan raja kepada Putri Kuning.